Baik, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya ini berdua aja ya. Kita private kayak kemarin. Iya. Ya sehat Oke, Mas Agus. gimana? Aman, Udah alhamdulillah. sehat. Udah lumayan. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya kemarin kan udah janji kan buat ngasih kira-kira project yang berkenaan dengan Usted itu yang kemarin itu gimana? Oke, saya share screen lagi ya. Oke, sebentar. Um, Oke, ini merupakan salah satu proyek yang masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu materi yang D ketiga. Untuk materi yang D ketiga kemarin tentang state dan event handling kayak gitu. Jadi state-nya kita pakai use-state. Jadi this use-state itu gimana cara memakai use-state. Nah, ini salah satu contohnya dan apa yang kemarin itu adalah state dan event handling. Oke, sekedar refreshing materi aja yang use-state itu contohnya kayak gini. Jadi dia memiliki sebuah nilai state, di mana nilai state ini nantinya dia akan berubah terus apabila dengan cara menggunakan set state kayak gitu. Dan untuk yang event handling, dia itu contohnya salah satunya ada on change, lalu ada on click, lalu ada on submit dan seterusnya kayak gitu. Oke, ini merupakan project yang baru-baru aja dibuat. Kemarin ada salah satu orang yang menghubungi dari tim saya untuk membuatkan sebuah aplikasi ini, sebuah web sederhana kayak gini, di mana dia diharuskan untuk bisa melakukan pencarian. Pencarian apa? Pencarian senyawa dan juga pencarian senyawa berdasarkan senyawa sama berdasarkan nama kayak gitu. Oke, pengimplementasiannya kayak gimana sih kalau kayak gini? Oke, kita buka aja di code-nya. Oke, untuk yang kemarin, ini kita contohkan di dalam satu form ini aja. Jadi di dalam satu form ini telah kita bisa menyimpulkan ada dua materi yang kemarin, yaitu materinya tentang state dan juga tentang event landing kayak gitu. Oke, kita buka yang data yang kemarin, yaitu kita masuk ke bagian komponen, ya bagian konten. Oke, bentar. Biar lebih fokus. Oke, kayak gini. Jadi, kalau dilihat dari code-nya, oke. Oke, kalau dilihat dari code-nya, di sini ada senyawa herbal, di mana senyawa herbal ini merupakan yang ini. Jadi, codingan yang ini, dan bersama pencariannya ini, dia itu code-nya seperti ini kayak gitu, dan dia menerima sebuah inputan. Inputan tersebut itu dia akan diupdate selama apabila user mengetikkan apapun gitu. Misal dia mengetikkan A, B, C. Jadi dia akan menjalankan suatu fungsi, di mana fungsi itu yang bernama onChange gitu. Jadi onChange ini apabila ada perubahan apapun di dalam sebuah input ini, dia akan berjalan fungsinya. Dan fungsi onChange ini kayak gimana? Kayak gini. Jadi kalau di dalam JavaScript itu kita punya sebuah event. Apabila kita mempunyai sebuah event, ini merupakan sebuah event di mana apabila kita melakukan on change, di mana di event ini memiliki beberapa nilai default parameter default kayak gitu, yaitu ada name dan juga value kayak gitu. Nah, di sini mengambilnya name-nya. Jadi di sini name-nya diambil dan juga value-nya diambil. Value-nya itu dari mana? Value-nya yaitu user kita ketika menginputkan ini. Kayak gitu. Jadi apabila user menginputkan ini, dia akan melakukan update terus. Nah, gimana cara membuktikannya? Kita konsol log aja. Misal di sini saya konsol log, yaitu ini data search kayak gitu. Gimana data search-nya itu saya masukkan di sini. Apabila kita membuka konsol log, oke, kayak gini. Ini belum ada apapun. Tapi kalau kita melakukan perubahan di sini, dia akan berjalan fungsinya A. Nah, di tadi itu maksudnya dia mengeset
set data, yaitu di sini ada useState, di mana useState ini adalah materi yang hari ini, di mana dia untuk set itu merupakan sebuah value untuk mengisi, memperbarui dan memperbarui isi dari data search kayak gitu. Dan kenapa di sini kalau ada titik 3 data search, name value kayak gitu. Maksudnya dari ini sendiri yaitu kita akan mengcopy semua data sebelumnya, lalu kita tambahkan sebuah data baru kayak gitu. Datanya berdasarkan name dan juga value kayak gitu. Contoh di sini kita mencarikan pencarian A, B, C. Nah, di sini akan berubah AB, padahal di sini sudah ABC, tetapi kalau kita print di dalam sistem di konsol log itu memang dia delay satu kali ya gitu. Tapi kalau dilakukan di sini value-nya ini sudah terupdate kayak gitu. Jadi dia akan melakukan update otomatis, update terus-menerus ketika user menambahkan value kayak gitu. Nah, terus kemarin juga ada event handling kayak gitu. Jadi event handling contohnya kemarin ada on click kayak gitu. Nah, di dalam on click kemarin di sini saya memiliki sebuah on click. Jadi di button ini, button cari ini, apabila dia melakukan on click, dia akan melakukan navigate. Navigate kemana? Navigate ke /data search tanaman. Nah, data search tanaman itu apa? Nah, di sini data search-nya ini di sini, lalu tanamannya ini adalah gini. Jadi ini akan dimasukkan ke atas ini. Jadi dia akan masuk ke dalam /data search dia akan masuk ke dalam /data/nilai dari di dalam kotak ini. Kalau kita pengen tahu contohnya kayak gini, kita hapus semua. Jadi misal kita mencari A kayak gitu. Oke, kita hover aja ke sini, kita klik cari. Nah, dia akan masuk langsung otomatis ke sini. Jadi data/A gitu. Nah, untuk data yang diambil di sini untuk apa? Yaitu dia untuk akan digunakan kembali di page selanjutnya kayak gitu. Nah, itu juga materi kita hari ini. Jadi contohnya state dan juga event handling itu kayak gitu. Nah, di sini kayak gini. Oke, itu merupakan suatu contoh yang agak untuk diimplementasikan gitu ya. Jadi kita hari ini akan belajar agar lebih simpel lagi dan gimana cara membuat sebuah aplikasi to-do list. Di mana to-do list itu dia akan bisa menambahkan dan juga mengurangkan. Serta kita juga akan coba fetch data dari API, lalu kita akan deploy di dalam sebuah aplikasi menggunakan API. Gitu. Oke. Mungkin itu yang contoh kemarin kayak gitu. Oke, kita masuk ke materi kita pertama. Oke, sebentar sebelum kita masuk materi, kita akan jalankan server dulu, biar nanti tidak menunggu lama. Oke, kita jadi masuk ke materi yang sekarang, yaitu materi D keempat. Seharusnya ini dilakukan materinya kemarin. Jadi kita gabungkan dengan sekarang karena hari ini seharusnya itu cuma praktek aja, tapi bisa digabung karena ini hanya beberapa materinya. Oke, kita akan kenalan dengan yang namanya React Hooks dan juga React Routing kayak gitu. Oke, jadi di outline pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai React Hooks, di mana di dalamnya ada introduction dari React Hooks itu sebenarnya apa, lalu juga ada useState yang tadi saya jelaskan yang tadi. Dan untuk yang selanjutnya ada React Routing dan juga gimana caranya mengimplementasikan React Routing, dan sebenarnya React Routing itu apa sih kayak gitu. Oke, kita akan membahas yaitu yang pertama kita membahas tentang introduction React Hooks kayak gitu. Oke, kalau dilihat dari React Hooks itu merupakan suatu state management yang dikenalkan oleh React Team, di mana sebentar. Oke, di mana dia itu melakukan state management dan side effect di dalam function komponen gitu. Jadi di dalam function komponen dia bisa langsung melakukan state management gitu. Dengan hooks kita dapat menggunakan dan lifecycle method tanpa harus menuliskan kelas-kelas pada React kayak gitu. Telah kita ketahui pada sebelumnya bahwa apabila kita menggunakan sebuah kelas komponen, itu codingan kita akan lebih panjang lagi dan akan lebih susah dimengerti gitu. Dengan adanya React Hook ini, kita akan menuliskan beberapa code
kita akan menuliskan sebuah code, di mana code itu akan lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah dipahami kayak gitu. Oke, jadi di dalam hooks itu ada banyak banget. Jadi ada use state, ada use effect, lalu ada use context, lalu ada juga hooks tambahan kayak use reducer, use callback, use memo, use ref dan seterusnya ini. Ini merupakan banyak banget. Tapi yang dasar banget yang harus diketahui minimal kalian harus tahu lah use state dan juga use effect itu apa sih? Kayak gitu. Kalau use state itu gimana cara kita memperbarui memperbarui atau mengubah sebuah value di dalam suatu variabel dengan cara menggunakan set variabel apa, itu untuk memperbaruinya atau mengubah data yang lama lalu kita ubah dengan data yang baru. Kalau use effect itu merupakan gimana apa yang kita lakukan saat kita pertama kali melakukan load dari web kita. Apakah kita menjalankan fungsi, apakah kita mengambil apa, apakah kita fetch data API dulu kayak gitu, lalu use effect itu fungsinya kayak gitu. Jadi dia akan melakukan apa pada saat pertama kali kita memanggil aplikasi, membuka web kita kayak gitu. Nah, ini ada sedikit contoh yaitu implementasi dari use state itu gimana kayak gitu. Jadi untuk use state itu kalian bisa menggunakan kayak gini. Jadi kayak membuat fungsi kayak gini, ini functional component dan juga arrow function kayak gitu. Jadi kalau sama kayak kemarin, jadi kalau kita membuat functional komponen tidak menggunakan kelas komponen, di atas dari return kita dapat menuliskan beberapa hooks di sini kayak gitu, seperti use state, lalu use effect, use context dan lain-lain tadi. Jadi kita menuliskannya di sini. Oke. Lalu perbedaannya sama kelas komponen itu kayak gimana sih? Oke, kalau kemarin kita menuliskan kelas komponen itu untuk melakukan penambahan variabel, penambahan klik itu kayak gini, panjangnya seperti ini, ada constructor, lalu ada this state, lalu ada count-nya diisi berapa kayak gitu. Lalu di sini cara menambahkan value-nya yaitu this set state count-nya ditambahkan 1 kayak gitu. Ini panjang banget dan apabila kita menggunakan React Hooks kita hanya menuliskan seperti ini aja. Kayak gitu. Jadi kita akan menuliskan kode lebih simpel lagi kayak gini. Jadi dari atas kayak gini itu tadi dengan kode yang di bawahnya untuk on click dia melakukan set state count plus 1 ini, kita akan lebih ringkas jadi gini aja. Const, count, dan set count. Count ini adalah variabel yang dimana kita akan menampung sebuah value, dan set count ini adalah merupakan sebuah variabel untuk mengedit atau menambahkan untuk memodifikasi dari count ini. Jadi count ini dia merupakan sebuah variabel yang dia itu read only gitu. Jadi dia read only dan cara mengubahnya itu pakai apa? Cara mengubahnya yaitu kita menggunakan set count kayak gitu. Dan sama dengan use state, di mana use state itu dalam kurung 0. Ini maksudnya dalam kurung 0 itu apa? Jadi untuk nilai count pertama kali, apabila kita menuliskan 0 berarti nilai count di sini diberikan nilai pertama yaitu 0 kayak gitu. Apabila kita menuliskan count ini adalah 2 berarti nilai count pertama itu adalah 2 kayak gitu. Apabila kita menuliskan string kosong, dia akan bernilai string kosong. Array kosong kayak gitu. Objek kosong juga seperti objek kosong kayak gitu. Oke. Lalu cara mengaksesnya gimana? Kalau kita pakai yang kelas komponen tadi, kita harus menuliskan this.state.count gitu. Tapi kalau kita menggunakan React Hooks, kita hanya menuliskan you click count gitu. Jadi kita hanya memanggil sebuah variabel ini aja, nggak perlu pakai this dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih mudah lagi dan lebih singkat kayak gitu. Lalu untuk melakukan pembaruannya itu gimana? Oke, kalau di sini kalau pembaruannya pakai set state, lalu dalam kurung count this state.count plus 1. Nah di sini lebih singkat lagi, kita panggil set count dalam kurung count plus 1 kayak gitu aja. Jadi lebih singkat dan lebih enak dan lebih mudah dimengerti kayak gitu. Oke, kesimpulan code-nya kayak gini. Dari yang panjang tadi kita dapat menuliskan seperti ini aja. Jadi kalau kita memakai use state, kita tuh kayak gini. Jadi const kita masukkan count dan set count. Jadi di sini harus pakai set count kayak gitu ya. Jadi biar lebih enak, ini merupakan kayak hanya sebuah kayak kita kayak gimana ya? Disepakati bareng-bareng
dari para programmer React itu kita pakainya set count kayak gitu. Jadi di sini yang pertama itu variabel di mana kita akan menginisialisasikan yaitu nilai sebuah variabel untuk nilai yang ditampung, dan yang kedua itu untuk mengubahnya. Dan di dalam kurung ini adalah merupakan sebuah nilai awal kayak gitu. Dan untuk memanggil nilai ini kita cukup menuliskan count aja, dan apabila kita ingin memperbarui atau mengubah nilai dari count itu kita cukup memakai set count lalu count plus 1 kayak gitu. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari set count itu. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi ini contohnya membuat sebuah useState dengan menggunakan beberapa variabel gitu. Untuk yang pertama kita akan di sini berarti nilai age yang pertama ini adalah 42. Dan ini ada fruit dan set fruit, di mana nilai fruit pertama dia diinisialisasikan sebagai banana kayak gitu. Dan untuk nilai to do ini diinisialisasikan pertama yaitu sebuah array dengan satu objek, yaitu di mana objek itu teks, di mana isinya yaitu learn hooks kayak gitu. Oke, kalau nilai React Router ini kita penjelasannya sambil kita belajar dan kita langsung implementasikan aja. Jadi router ini merupakan sebuah modul React yang berfungsi untuk melakukan proses navigasi dengan cara SPA atau Single Page Application. Lalu di sini pasti akan memunculkan sebuah pertanyaan, sebenarnya perbedaan multi-page web application dengan single page web application itu apa sih kayak gitu. Oke, jadi kalau kita bandingkan, kalau multi-page web application ini merupakan web tradisional atau web yang kebanyakan dulu kita gunakan, yaitu ketika kita pindah dari halaman satu dengan halaman yang lainnya, dia akan melakukan reload ulang semuanya. Jadi dia akan melakukan refresh, lalu dia akan merender dari atas sampai ke bawah, dari navbar sampai ke bawah, dia akan melakukan refresh semuanya. Apabila dia menggunakan single page application, dia akan mengubah, di mana yang diubah itu hanya beberapa komponen yang berubah saja. Apabila ada beberapa komponen yang tidak berubah, dia akan tidak akan diperbarui lagi kayak gitu. Nah, untuk router ini sendiri, untuk React itu tidak ada bawaannya, yaitu kita harus menggunakan sebuah third party, di mana third party ini sudah digunakan oleh beberapa programmer React, dan sekarang sudah masuk versi yang ke-6 gitu. Baru aja kemarin kira-kira bulan Januari atau Desember itu masuk ke dalam React versi ke-6 gitu. Jadi itu merupakan cara pengkodean yang baru dari React Router DOM. Dan cara installnya kayak gini. Jadi kita langsung praktekkan aja sambil saya punya sebuah aplikasi kayak gini. Ya, ini nanti kita akan buat kayak gini, di mana di sini apabila kita diklik ke sini, dia akan masuk ke halaman about kayak gitu. Jadi dia tidak akan melakukan refresh gitu. Kalau dilihat di sini, di atas ini, dia tidak akan melakukan refresh apabila melakukan sebuah perubahan kayak gitu. Oke, saya sudah mempunyai sebuah aplikasi React sederhana di sini. Ini merupakan sebuah aplikasi React yang masih kosong. Jadi kita install aja di sini. Oke, kayak gini. Jadi tadi npm kita masukkan install React Router DOM. React Router DOM add ini maksudnya adalah versi ke-6. Lalu kita tunggu, dia otomatis akan menambahkan sebuah package di sini. Nah, ini dia udah menambahkan React Router DOM versi 6.3, lebih dari 6.3 gitu. Oke. Untuk React Router DOM gimana cara pengaplikasiannya? Kita langsung masuk ke dalam code aja kayak gitu. Kalau kita langsung masuk ke dalam code, salah satu contohnya yang tadi, apabila kita klik ke halaman about page, dia akan masuk ke halaman ini kayak gitu. Bila kita klik ke back to
CRUD, dia akan kembali ke halaman ini gitu. Lalu gimana sih caranya? Oke, kalau kita udah install React Router DOM, kalian harus menambahkan di index.js ataupun app.js, terserah kalian. Jadi tambahkan sebuah browser router. Ini diimport dari React Router DOM. Kayak gitu. Jadi kayak gini, kita komen aja biar lebih enak untuk prakteknya. Kayak gini kita komen ini. Oke, kita tuliskan ini di bawahnya. Oke, ini di sini. Oke, kita akan menambahkan browser router. Kayak gini. Di dalam browser router itu terdapat sebuah routes. Routes kayak gini. Di dalam routes itu terdapat sebuah route tanpa S. Routes ini adalah merupakan gabungan dari route kayak gitu. Route kayak gitu, maksudnya kayak gini. Kita kalau di dalam route ini kita bisa menambahkan kayak gini aja gitu. Lalu terus kita masukkan path di sini. Apabila kita menambahkan kita memasuk ke halaman di sini, ke halaman contoh di halaman slash, maksudnya halaman slash itu adalah halaman localhost tanpa apa-apa. Itu jadi kita masuk ke halaman localhost slash. Lalu yang kita tampilkan itu apa? Maksudnya yang kita tampilkan itu apa? Kita masuk ke dalam elemen. Di dalam elemen itu kita baru import sebuah apa yang kita masukkan. Nah, dari sini karena di sini yaitu untuk nilai pertama, maksudnya kita masukkan di sini adalah halaman ini, halaman di mana ada kontainer lalu ada form yang ada di sini tadi. Kita masukkan yaitu di bagian app.js. Kita panggil app.js. Oke. Kita masukkan di sini app. Oke, kayak gini. Berarti dia kalau masuk ke dalam slash, dia akan masuk ke dalam sebuah app gitu. Oke, misal di sini nggak saya masukkan slash, masukkan di sini slash home ya gitu. Kalau dia di refresh di sini dia tidak akan menampilkan apa-apa karena di sini kita tidak menyeting di mana slash halaman slash itu dia menampilkan apa kayak gitu. Dia tidak akan menyeting kayak gitu. Apabila kita masuk ke halaman slash home kayak gitu, slash home, dia akan baru masuk ke dalam atau memanggil sebuah komponen app tadi kayak gitu. Jadi contohnya kayak gitu untuk pengimplementasian. Jadi pengimplementasian dari React Router DOM. Jadi untuk pengubahannya dilakukan di dalam index.js ataupun app.js gitu. Jadi di sini bisa dilakukan. Yang penting ada browser router, di mana ada routes di dalamnya. Di dalam routes ada sebuah route. Route ini kita dapat copy berkali-kali sampai sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Misal di sini ada lagi about.id kayak gitu. About/id. Misal di sini ID itu apa? ID itu seperti parameter yang tadi kayak gitu. Jadi ID di sini ini sebuah variabel yang dimana apapun itu akan dibaca kayak gitu. Jadi misal kita save dulu yang ini. Lalu kita masuk ke dalam halaman about. Kalau kita masuk ke dalam about ini aja, itu nggak akan masuk ke halaman yang tadi atau masuk ke dalam about yang tadi. Karena apa? Di sini ada sebuah variabel ID, di mana variabel ID ini dituliskan apapun yang akan disimpan di variabel ID. Misal kita contohkan di sini adalah React App. Ini dia akan masuk. Kita akan contohkan lagi, contohnya adalah upskill kayak gitu. Dia akan masuk tetap. Nah sebenarnya ID ini cara membacanya gimana sih gitu? Oke, kalau ID ini cara membacanya itu kita langsung aja masuk ke dalam about kayak gitu. Nah, di sini ada di dalam React Router DOM itu terdapat juga use params kayak gitu. Maksudnya use params itu untuk apa? Untuk mengambil sebuah data yang ada di sini kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di console log, oke, kita refresh lagi upskill. Oke, dia akan mereturn sebuah objek di mana ID yang tadi kita inisialisasikan di dalam ini, dia akan diisikan yaitu sebuah string yang bernama upskill. Misal kita masukkan lagi sebuah yang tadi yaitu React App kayak gini. Dia akan mengambil sebuah ID-nya di mana diisi itu React App kayak gitu. Misal variabel ID ini diganti sebuah params kayak gitu. Kalau di refresh juga, dia akan mengganti dari ID tadi menjadi params kayak gitu. Tinggal kita gimana cara memanggilnya.
Nah, cara memanggilnya itu gimana, atau gimana cara kita untuk mendapatkan variabel itu? Ya berarti use params dot, kalau tadi bernama params, berarti use params dot params itu. Karena di sini variabelnya params dot params. Agar lebih mudah dicerna, kita masukkan ID aja ya. Jadi ID di sini kita params.id. Dan apabila kita lihat di sini, dia akan mereturn sebuah React app aja tanpa sebuah objek kayak gitu. Jadi ini udah bisa dilakukan atau dipakai di aplikasi React kita. Jadi mau kita modifikasi, mau kita gunakan apa data tadi. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang ini tadi. Oke, sebentar. Contohnya yaitu yang ini tadi. Apabila kita memasukkan di sini adalah senyawa selifatin kayak ini, selifatin. Kita klik cari, dia akan senyawa lalu selifatin atau data yang kita dapatkan dari inputan tadi. Lalu data yang dari inputan ini akan saya gunakan untuk memfilter sebuah data yang ada di sini, di mana kita akan tampilkan untuk data yang selifatin aja gitu. Lalu kita filternya menggunakan apa? Menggunakan JavaScript manual kayak gitu. Jadi apabila kita tidak ingin masuk ke tadi, masuk ke halaman tadi, kita langsung ubah dari sini aja. Kita juga bisa, misal A, di mana semua senyawa yang memiliki huruf A, dia akan ditampilkan di sini gitu. Ya sama aja sih sebenarnya. Oke. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak, kita masuk ke selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari React Router. Kalau yang elemennya itu file apapun yang berekstensi .js ya Mas ya, yang di root-nya tadi itu Mas. Nah, ini adalah sebuah halaman yang mau ditampilkan. Jadi contohnya aja di About Us tadi, dia mereturn sebuah halaman kayak gini. Berarti yang ditampilkan di sini di About Us itu kita akan memanggilnya di sini gitu. Jadi kayak tampilannya yang mau ditampilkan itu yang mana ya gitu. Semua file yang beresensi .jsx berarti ya? Ya, JSX maupun JS itu sama aja. Oh, sama ya? Iya, kayak gitu. Atau kita mereturn sebuah komponen. Di sini kan sudah di about ini sebuah komponen itu mereturn sebuah tampilan yaitu div, di mana div ini jadi apabila dia parameternya about/id ini, dia akan menampilkan ini gitu. Terus mungkin itu dulu, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup Mas. Kita cobain Mas. Oke, mungkin saya tambahin lagi. Jadi di sini misal ada error page. Jadi kita masukkan error page. Error page itu gimana? Kayak gini. 404. Halaman tidak tersedia. Oke, jadi kita bentar saya contohkan lagi. Oke, masuk ke dalam bintang. Oke. Oke, di sini ada lagi. Jadi untuk tambahan aja, sebentar saya tambahkan biar lebih enak dibaca. Oke, jadi kayak gini. Jadi apabila di sini bisa ditambahkan juga apabila root head dalam kurung into bintang, berarti dia apabila tidak ada di sini, dia akan menampilkan apa? Biasanya kalau kita masuk ke dalam sebuah website kayak gini, misal kita masuk ke dalam website ini, tangga ini, lalu kita masukkan parameternya terserah, ngawur kayak gitu. Nah, dia akan masukkan ke dalam 404 page ini. Nah, gimana cara menampilkan 404 page ini kalau kita menggunakan React? Nah, caranya itu kayak gini. Jadi kita root pad bintang, di mana elemen yang kita tampilkan itu apa? Error ya itu. Jadi contohnya yang kayak build tangga ini,
Kalau dia tidak ada root yang sesuai sama sekali dengan yang telah disetting oleh mereka, dia akan menampilkan 404 ini sama kayak gini. Jadi about ini kan tidak tersedia karena yang tersedia adalah about/id. Berarti dia masuk ke dalam error page ini. Jadi kita masukkannya 404 ini. Jadi kita bisa custom yang di sini dengan cara yang tadi kita masuk buat halaman, buat class komponen 404, di mana 404 itu halaman tidak tersedia kayak gitu. Oke, mungkin itu sekedar tambahan aja sih kayak gitu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam sebuah aplikasi React kita yang telah akan kita bangun sama-sama. Kayak gitu, kita matikan dulu aja. Jadi kita di sini akan membuat sebuah aplikasi React sederhana. Sambil saya juga membuka sebuah code. Oke, sebentar. Oke, di sini. Jadi kita akan membuat sebuah code yang kayak tadi. Jadi kayak gimana cara nambahin, lalu mengurangi gitu, menambahkan sebuah data, dan juga kita sampai deploy aplikasinya itu gimana caranya kalau kita deploy sebuah aplikasi React kayak gitu. Oke, sambil kita menunggu di sini yang pasti pertama di sini kita mempunyai sebuah aplikasi React yang masih kosong. Oke, sebentar, ini masih kosong. Oke, masih kosong. Kita tadi baru install React Router DOM, berarti ini masih kosong. Belum ada apa-apa, dan kita juga belum terhubung dengan GitHub. Kayak gitu, sambil kita menunggu. Oke. Oke. Jadi kayak gini. Kita akan membuat sebuah aplikasi tadi dengan mulai dari nol sampai kita deploy dan bisa diakses oleh siapapun yang ada di luar sana gitu. Oke, yang perlu dicatat bahwa apabila kita melakukan sebuah aplikasi, apabila aplikasi kita ada create atau kita membuat create, membuat sebuah data baru, kalau read di mana kita ada membaca data lalu kita tampilkan, baca data lalu kita tampilkan, lalu ada update di mana kita melakukan pembaruan atas data tersebut, lalu ada delete di mana kita melakukan penghapusan pada data tersebut gitu. Lalu apabila kita mempunyai sebuah kasus kayak gini, kita harus membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu dapat membuat, lalu bisa dapat ditampilkan datanya, lalu dapat diedit dan juga dapat di-delete. Lalu gimana sih cara membuatnya? Apakah kita harus melakukan membuatnya itu dari atas, create, update, lalu dari delete? Kalau tips dari saya, kita harus ingat yaitu suatu konsep, yaitu SIDU kayak gitu. Jadi SIDU apa? SIDU itu apa? Jadi SIDU itu singkatannya adalah select, lalu insert, delete, baru update kayak gitu. Jadi kita maksudnya select ini adalah sebuah read. Jadi kita dapat simpulkan sebuah read. Lalu insert itu adalah sebuah create. Lalu delete kita yaitu delete sama, dan update itu juga update kayak gitu. Jadi tahapannya biar lebih mudah, itu tahapannya kayak gitu. Jadi kita buat data dummy dulu untuk gimana tampilannya biar bisa ditampilkan. Setelah tampilannya berhasil, baru kita masuk ke dalam insert. Insertnya berhasil, baru kita masuk ke dalam delete. Delete-nya berhasil, ini level paling hard, yaitu kita masuk ke dalam update kayak gitu. Oke. Ini merupakan sebuah contoh aplikasi yang baru kita buat tadi. Jadi ini masih kosong kayak gitu. Kalau kita merefer pada aplikasi yang tadi, jadi kita harus menampilkan sebuah halaman app terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kita menampilkan sebuah app ini di mana app ini kita sebelumnya harus menambahkan sebuah bootstrap dulu agar kita lebih mudah, ataupun yang lainnya itu terserah untuk CSS-nya.
Sini saya menggunakan sebuah bootstrap. Kita menambahkan link pada HTML kita. Kayak gini. Di bawah sini saya tambahkan link. Lalu di bawah juga tambahkan sebuah JavaScript kayak gitu. Oke. Kita tambahkan sebuah JavaScript juga. Oke, apakah sudah bisa? Bentar kita sambil menunggu Ashlyn-nya berjalan. Nah, jadi Ashlyn itu sebenarnya apa kayak gitu? Nah, di sini ada sebuah saving index.html action from Ashlyn. Nah, sebenarnya Ashlyn itu apa sih kayak gitu? Dari awal saya pertama melakukan kode pada React itu saya juga agak geram pada Ashlyn. Sebenarnya Ashlyn itu apa sih kok? Dia mengatur kode kita agar kenapa kok dia ada? Karena apabila ada sebuah variabel yang tidak dipakai jadi dia akan error pada saat dia melakukan deploying ke internet kayak gitu, deploying ke server. Jadi dia di React itu apabila kita ada variabel yang nggak kepake atau apapun itu yang nggak kepake tapi kita tuliskan di situ, dia akan mereturnkan sebuah error kayak gitu. Dan apabila tidak ada kayak gini, dia akan webpack complete successfully kayak gitu. Jadi dia akan sukses, berarti di sini Ashlyn-nya tidak ada error kayak gitu. Oke, kita contohkan aja gimana sih sebenarnya Ashlyn itu bekerja. Jadi kalau di React itu otomatis dia akan diinstalkan sebuah Ashlyn kayak gitu. Oke, contoh aja di sini. Di sini logo ini nggak dipakai. Lalu kita save. Di sini. Apakah? Lah berarti di sini ada peringatan. Di sini logo itu di define tapi nggak pernah dipakai. Nah, solusinya apa? Berarti harus dihapus gitu. Oke, kalau dihapus dia akan sukses. Berarti udah nggak ada lagi yang variabel-variabel yang tidak kepakai kayak gitu. Oke. Terus kita akan membuat di app.js tadi, kita akan membuat sebuah kontainer. Oke, sebentar. Oke. Kita akan membuat sebuah row di mana row tersebut ada call 6. Lalu di dalam call 6 itu ada sebuah tabel gitu. Oke, sebentar. Ini tabel. Ini tabel. Oke, sambil saya coba apakah dia udah di deploy apa belum. Biar kita ada referensi. Min v truth hook skits. Oke, bentar saya cek dulu dalam sebuah server yang nama Netlify gitu. Jadi Netlify ini sebuah hosting gratis. Jadi lebih mudah kalau kita melakukan deploy aplikasi sederhana gitu. Oke, sepertinya ini. Oke, kayak gini. Jadi kita akan membuat sebuah interface yang add user ini. Jadi add user dan lain-lain ini kita akan buat dulu. Yaitu kita masuk ke dalam source di sini, kita buat sebuah folder. Foldernya yaitu namanya components. Di mana di dalam komponen ini ada sebuah add user.jsx kayak gitu. Lalu kita buat sebuah React functional component. Di mana di atas tadi ada sebuah H1. H1 itu bernama add user. Lalu di bawah H1 ada sebuah inputan, yaitu sebuah form inputan, yaitu name dan username gitu. Oke, kita ambilkan aja dari sini, add user, kayak gini. Ini ada sebuah form. Kita copy aja biar lebih enak. Oke, ini kita komen dulu. Oke, ini juga kita komen dulu. Oke. Apakah sudah?
Oh, ini masih belum ada on change-nya juga. Oke. Terus kita di tabel tadi kita panggil di sini yang add user tadi, berarti kita panggil di sini add user. Begini. Otomatis yang punya kita yang add tabel tadi ada add user. Kita kasih kontainer di atasnya, kita kasih jarak atasnya agak lebih ke bawah kayak gini. Jadi kita udah dapat gimana form yang add user. Lalu kita akan buat tampilan yang tabel di sampingnya. Kayak gitu. Kalau tampilan tabel di sampingnya berarti di dalam sebuah JS tadi, di app.js tadi kita membuat sebuah tabel user kayak gitu. Div call 6. Lalu di sini memasukkan sebuah tabel kayak gitu. Ini tabel. Oke, di sini udah masuk, di sini ini tabel di sampingnya. Lalu kita buat sebuah komponen lagi, di mana komponen itu merupakan sebuah komponen tabel gitu. Tabel .jsx refc. Oke, di sini ada tabel. Lalu agar lebih cepat kita kupas saja dari sini. Ntar nanti saya akan upload ini juga di GitHub, jadi kalian teman-teman bisa akses gimana sebenarnya ini bekerja sambil saya jelaskan nanti. Oke, di sini apabila ada function-function yang belum terpakai, kita komen dulu. Ini juga saya komen dulu. Yang di bawah juga. Oke. Kita masukkan aja di sini. Oke, kita buat manual aja dulu, jadi kayak gini. Nggak usah pakai ini dulu. Oke, sebentar. Jadi kita masukkan contohnya variabelnya 1, lalu di sini 2. Oh, 2 di sini adalah nama user. Lalu di sini ada sebuah username. Oke, ternyata masih ada lagi. Kita nggak usah kasih key dulu. Oke. Ini belum diganti. Habis itu kita panggil yang tabel yang tadi. Yang kita buat tadi ke dalam sebuah app.js tadi kita. Oke, kita masuk ke dalam tabel. Kayak gini. Oke, di sini udah auto ke generate, jadi kayak gini. Ini merupakan data yang kita inputkan secara manual, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Jadi tadi yang mana sih tadi? Oke, yang ini. Oke, jadi dia nama user, username, dan lain-lain itu dia akan melakukan looping yang ada di TH ini. Di TH hingga ke di TR ini. Di TR ini misal kita akan paste di sini, dia akan nambah kolom 1 lagi. Oke, terus kita paste lagi, dia akan menambahkan 1 lagi gitu. Jadi dia akan menambahkan terus hingga sampai kapanpun, sampai dia apabila pengen membuat ini, dia berarti yang di looping adalah sebuah satu komponen ini gitu. Oke, saya Ctrl Z dulu. Ini ada dua data gitu, dua data yang sama. Kenapa ada dua data yang sama? Karena di sini TR-nya diulangi 2 kali gitu, dituliskan lagi gitu. Oke, sebelumnya kita akan tuliskan dulu datanya di atas, yaitu kita menuliskan di sebuah data dummy. Data dummy berarti kita menambahkan sebuah data pribadi kayak gitu. Datanya kayak gini. Const user data, di mana user data itu ada ID, lalu ada nama user, lalu ada username kayak gitu. Ini udah ada datanya. Terus gimana cara dia membaca di tabel yang tadi begitu? Oke, gimana cara dia membaca sebuah code ini, sebuah data ini, lalu kita implementasikan masuk ke dalam tabel ini. Nah, caranya gimana? Oke, caranya gini. Karena tadi kita udah sepakat bahwa kita cara pengerjaannya yaitu select dulu. Berarti kita harus bisa menampilkan data yang ini, data yang kita buat di dalam sebuah objek ini. Kita akan tampilkan ke dalam sebuah interface gitu.
Lalu masih ingat tentang props yang kemarin? Berarti kita masukkan aja di sini user data. User data kita kasih props. Lalu user datanya mau diisi apa? Diisi sebuah user data. Begini. Berarti di tabel ini dia akan menerima sebuah props. Dia akan menerima sebuah props. Lalu props itu akan diulang di bagian TR ini. Oke. Satu TR ini dia akan diulangi. Oke, karena yang diulang adalah TR ini, kita akan hapus di TR-nya karena di JavaScript itu adalah ada sebuah fungsi ini namanya map. Di mana map itu untuk dia akan seperti for dan dia akan return sebuah elemen, gitu, bisa mereturn sebuah elemen. Cara membacanya itu kayak gimana? Berarti kayak gini. Kita memasukkan sebuah elemen JavaScript, lalu kita tuliskan props dot-nya apa? Dot user data, lalu dot map. Cara menuliskannya itu di sini variabel. Kita bisa masukkan item aja, lalu row function mereturnkan sebuah apa? Mereturnkan sebuah elemen, di mana elemen itu adalah elemen TR ini. Kita masukkan di sini. Oke, karena kalau kita save, dia akan otomatis yang tadi dia akan melooping sebanyak 3 kali. Tetapi untuk nama user dan username itu belum terbaca. Nah, gimana cara membacanya? Karena di sini ada sebuah ID, ada nama user, lalu ada username. Cara menggantinya yaitu kita cukup aja di nama user ini kita ganti. Jadi kayak gini. Karena di sini variabelnya item, kita tuliskan item dot, misal di sini ID, berarti item.id. Terus username-nya kita tuliskan, ID-nya di atas ternyata jadi item di sini .id. Lalu yang bawahnya item dot nama user, yang di sini yang bawahnya itu item dot username. Oke, gitu. Oke, ini udah benar. Oke, mari kita lihat. Nah, datanya tadi udah berhasil kita tampilkan di sini. Oke, berarti untuk yang select berarti kita udah berhasil melakukannya gitu. Lalu masuk ke dalam insert. Gimana cara menambahkan datanya? Berarti kita masukkan submit di sini, lalu dia akan menambahkan data di samping sini gitu. Oke, untuk yang insert kita harus masuk ke dalam app.js lagi. Di mana kita harus menambahkan sebuah function, di mana fungsinya itu adalah add user kayak gini. Add user kayak gini, lalu kita mengimplementasikan materi, yaitu materi useState yang tadi, yaitu const useState. Kita masukkan useState di sini, di mana useState itu ada editing, set editing. Awalannya kita akan inisialisasikan sebagai false. Ini nanti saya jelaskan. Jangan lupa diimport untuk useState-nya dari React. Lalu kita masukkan juga di sini, karena di sini ada set user, berarti const useState user di sini. User tadi inisial set state-nya yaitu untuk data yang pertama, berarti dia datanya adalah user data. Kita masukkan di sini adalah user data. Oke. Kayak gini, set users. Oke. Maksud dari function ini gimana? Jadi di sini nanti ada sebuah editing. Ini nanti saja, jadi kita komen aja dulu untuk editing. Nah, di sini ada sebuah user ID, di mana user ID kita akan membuat sebuah ID baru karena di sini ID-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti di sini kita akan menambahkan 1 kayak gitu. Jadi kayak yang tadi, berarti user.length plus 1. Lalu kita akan menambahkan sebuah data user, semua data user kita copy, lalu kita tambahkan 1 data user baru gitu. Dimana data user baru ini diperoleh dari function yang kita definisikan di sini, di add user ini. Oke, kita masuk ke dalam add user. Oke. Add user, dimana add user tadi merupakan sebuah form. Ini fungsinya kita kirim ke dalam add user yang tadi,
yang telah kita buat, yang ini, add user. Kita masukkan function-nya. Oke. Dia akan menampilkan sebuah berarti dia di sini sudah diterima fungsinya menggunakan props. Lalu masuk ke dalam tabel add user. Nah, di dalam add user itu ada apa aja? Kita akan menginisialisasikan lagi, yaitu user dan juga add user kayak gini. Sama kayak yang tadi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap event dari inputan dari user kayak gitu. Nah, ini fungsi onChange ini yang digunakan nanti di mana? Dia itu akan melakukan perubahan dia akan apabila user melakukan pergantian pengisian, dia akan berjalan terus ya gitu. Maka dari itu di sini ada sebuah variabel onChange ya gitu. Oke, kita buka dulu yang di sini onChange-nya. Oke, mari kita lihat di sini dulu apakah udah bisa digunakan untuk onChange-nya. Oke, ternyata masih undefined. Oke, sebentar. OnChange di sini. Oke, user. Oke, ini udah benar. Masuk ke sini. Oke, ini udah benar. Value-nya, nah, Nama user, value mungkin, Mas. Mana? Name-nya itu nama user. Name-nya? Yang mana sih? Yang onChange-nya itu konstanta, name-nya itu bukan name user. Nggak harus sama dengan nama. Nah, ini untuk name-nya ini dia akan diambil dari name yang ini kayak gitu. Oh, iya. Oke, bentar. Saya coba dulu. Sambil dicoba. Oke. Sambil kita coba. Oke, dia masih undefined. Apakah ada error? Kita uncomment satu-satu dulu. Add user. Mungkin di sini sih. Kita beda melakukan penamaan. Add user. Oke, sama sih. Add user. Oke, sama. Kalau kita submit, dia tidak akan mau. Oke, sebentar. Ini ada sebuah error. Oke, dicari dulu errornya di mana. Kita add user di sini. Lalu kita masuk ke dalam add user yang ada di sini. If user, set user. Seharusnya tidak ada error sih. Padahal sudah sama sih. User dan nama user. Coba kita kopas yang form yang ini. Masih undefined. Oke. Add user. Lalu dia menampilkan sebuah add user di sini.
set users sama sih seharusnya. Oke. Oke, ini mungkin nanti saya fixkan dulu sambil kita belajar yang lain dulu. Jadi sebentar. Gue masih penasaran sih salahnya di mana. Change, oke, benar. Add user, select insert delete update. Ya, submitnya masuknya ke sini. Sebenarnya user yang di submit adalah user yang baru. Oke, coba kita restart. Oke, sambil kita belajar API di sini. Oke, jadi kalau dari React itu pastinya tidak asing dengan apa yang namanya dengan API. Gitu. Jadi contohnya di sini ada sebuah post. Nah, di sini API nanti bentuknya kayak gini. Kita diberi sebuah link, di mana link itu merupakan sebuah kumpulan data kayak gini. Lalu kita ditugaskan bagaimana sih caranya untuk menampilkan data-data ini. Lalu kita masukkan data-data ini ke dalam sebuah aplikasi React kita gitu. Ini contoh datanya gitu. Oke, caranya gimana untuk menampilkan hal tersebut? Oke, kita masuk aja, kita buatkan dulu sebuah div call 12 di mana data yang dibutuhkan di sini ada title dan juga ada body. Ya, mungkin yang lainnya yang ada gambarnya mungkin album. Mau tidak to do post. Ini aja berarti ya. Jadi ini ada sebuah data yaitu title dan juga body. Kita disuruh menampilkan. Kita jadi buat aja dulu. Sebuah template dulu. Lalu di mana di sini ada title. Kita masukkan ada satu judul. Lalu di bawahnya ada sebuah tag P. Di mana tag P ini sebuah deskripsi. Kayak gini. Kalau kita membuka yang aplikasi yang tadi, oke, kita ternyata masih loading. Oke, sambil kita lihat sebuah referensi, gimana cara kita untuk melakukan fetch sebuah data, mengambil data gitu. Oke. Nah, contoh aplikasi React yang udah agak kompleks itu kayak gini. Jadi kita akan banyak banget gimana caranya mengambil data, lalu gimana caranya kita menampilkan data tersebut. Itu kita akan bisa kayak gini. Oke, kita akan get datanya kayak gini. Akan datanya di list materi. Oke. Oke. Udah bisa kayaknya. Oke, masih undefined ternyata, berarti ada code yang error kayak gitu. Jadi ini saya beri contoh aja untuk yang bagian data ini. Kita kasih jarak di sini, margin top-nya kasih kita 5. Lalu di atas margin top ada sebuah garis, di bawahnya juga ada sebuah garis. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Oke, garisnya tidak terlihat.
Oh, garisnya HR. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jadi berarti data-data yang kita ambil tadi, kita akan tampilkan di dalam sini. Nah, gimana cara menampilkan datanya? Berarti kita akan membuat sebuah use state lagi. Use state lagi di mana kita akan ada data, lalu set data, di mana initial state-nya kita akan, karena di sini bentuknya adalah sebuah array, yang jumlahnya adalah ada 100 data, kita akan masukkan array kosong. Berarti data ini merupakan sebuah array kosong. Kita masukkan aja data post. Ya, data post kayak gini. Oke, data post. Habis itu kita akan mengambil datanya. Caranya mengambil datanya, kita akan membuat sebuah function. Di sini kita akan membuat function yaitu get data. Di mana get data ini kayak gini caranya, get data. Lalu kita membuat sebuah variabel. Variabel di sini adalah sebuah respons dari datanya. Nah, di dalam React itu sendiri juga ada sebuah third party namanya Axios, di mana Axios itu untuk mengambil data. Jadi kita dimudahkan lagi untuk mengambil data menggunakan Axios gitu. Untuk mengambil data dari sebuah API gitu. Ini untuk cara installnya kita cari dulu. Gimana? npm install Axios. Kita paste, lalu kita install Axios-nya. Oke, sambil menunggu. Berarti nanti untuk apa? Untuk get data ini, dia akan menggunakan asynchronous function kayak gitu. Jadi asynchronous function itu maksudnya apa sih kayak gitu. Jadi kita contohkan aja di sini yang udah ada. Jadi di dalam JavaScript atau di dalam bahasa pemrograman yang lainnya itu ada sebuah function asynchronous kayak gitu. Jadi sebuah function asynchronous itu apabila dia belum selesai dieksekusi, dia akan terus melakukan eksekusi function yang ada di bawahnya kayak gitu. Jadi contohnya kayak gimana? Apabila kita melakukan program sederhana kayak gitu, jadi dia akan dilakukan penjalanan kode dari atas sampai bawah. Jadi misal di sini ada set loading. Kalau set loading true, dia udah selesai baru dia eksekusi bawahnya. Apabila bawahnya ini udah selesai, baru dia masuk ke bawahnya. Apabila bawahnya udah selesai, masuk lagi ke bawahnya. Apabila kita menggunakan async await, asynchronous function, dia itu karena di sini pasti ada delay-nya, dan di bawahnya itu perlu dilakukan render. Pada dari itu dia nggak harus menunggu data ini udah diambil semua, tapi dia akan langsung eksekusi di bawahnya. Jadi sambil dia mengeksekusi, dia kayak nyekip gitu. Jadi dia sambil berjalan sambil di bawahnya itu juga dijalankan kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh asynchronous function. Oke, udah selesai. Oke, kita gini pakai yang ini aja, lebih mudah dan lebih sederhana. Const get data post, di mana get data post itu merupakan sebuah asynchronous function. Oke, dia merupakan sebuah asynchronous function di mana dia mereturn sebuah respon. Punya sebuah respons, dan respons itu di await. Jadi kalau ada sebuah async, di situ pasti juga ada await. Await, lalu yang di await itu sebuah Axios. Axiosnya itu apa? Ini kalau belajar itu ada get untuk ngambil, lalu ada put untuk ngedit, lalu ada delete untuk menghapus, lalu juga ada get, ada post untuk menginput sebuah data gitu. Nah, di sini kita pakai get karena kita mau ngambil data, lalu datanya dari mana? Datanya dari sebuah URL yang tadi gitu. Oke, mana tadi URL-nya? Nah, di sini. Jadi kita masukkan URL yang tadi. Nah, apabila URL yang tadi udah diambil atau udah
udah didapat, di situ pasti juga akan ada kemungkinan error kayak gitu. Nah, errornya itu caranya menangkap errornya itu gimana? Oke, kita lihat yang di sini tadi. Dia berarti akan melakukan catch. Catch itu untuk menangkap sebuah errornya. Oke, mana tadi? Oke, di sini catch. Lalu catch apa? Catch sebuah errornya. Jadi kalau error, kita konsol log aja errornya apa. Itu. Jadi kalau dia berhasil, dia akan mengisikan data ini ditampung dalam variabel response. Kalau dia gagal, dia akan melakukan console log, di mana console log itu error dari situnya itu error apa sih gitu. Nah, itu contohnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apakah dia berhasil. Console log response. Berarti dia ini merupakan sebuah response, yaitu kita kasih aja response. Nah, tadi juga saya jelaskan bahwa di React itu ada namanya use effect. Use effect. Nah, use effect itu sebenarnya apa? Use effect itu kalau kita bahasakan dengan bahasa manusia yang lebih enak dimengerti. Jadi itu kayak kita ketika membuka app.js ini, hal apa yang pertama kita lakukan? Oke, kalau dari sini kita lakukan aja penjalanan function get data post ini. Jadi kalau dia membuka ini pertama, dia akan melakukan get data post gitu. Oke, kita lihat yang di tadi. Kalau kita refresh, kita lihat console log-nya. Nah, di sini udah ada. Isi responnya apa? Ini ada config, ada data. Nah, ini data yang kita dapatkan. Berarti kalau kita mengambil datanya, itu gimana caranya? Response.data. Oke, kita lihat lagi, kita refresh. Ini response, ada 100 data. 100 data ini bisa kita gunakan untuk menambahkan judul, deskripsi, dan lain-lain ini. Oke, lalu agar data tersebut bisa disetting bisa dimasukkan di variabel data post ini, berarti setelah datanya didapatkan, berarti dia harus melakukan set data post dalam kurung response.data kayak gitu. Berarti kalau kita lihat di data post ini udah ada isinya, yaitu isinya apa? Isinya sama dengan array ini. Jadi ini merupakan data yang udah diambil ini. Kenapa di sini kok banyak banget? Dia terus memanggil karena di dalam use effect apabila kita tidak menambahkan sebuah array kosong kayak gini atau sebuah pembatas, dia akan melakukan looping terus gitu. Jadi kita harus menambahkan kira-kira dia akan berubah ketika apa? Ketika data post itu berubah isinya gitu. Jadi kalau dia data post berubah isinya, dia akan melakukan ini. Kalau nggak berubah berarti dia tidak akan melakukan get data post ini gitu. Oke, kita refresh. Kita hapus dulu yang ini. Oh, ternyata masih banyak banget. Oke. Get data post. Oke. Karena dia masih memanggil data yang banyak. Oke, saya kira dia cuma memanggil 2 kali aja sekarang. Berarti kita udah bisa melakukan perulangan di sini, begitu. Jadi yang diulang itu adalah yang ini. Jadi kita bayangin aja, kita nanti akan membuat sebuah code kayak gini. Jadi diulang sampai bawahnya kayak gini. Tapi dengan cara data tersebut itu dari API yang tadi. Berarti kita harus melakukan tetap pakai map, tapi menggunakan data post ini kayak gitu. Jadi kita harus menambahkan data post.map item, kita melakukan arrow function, di mana arrow function itu melakukan sebuah return. Returnnya apa? Returnnya sebuah halaman ini. Oke.
dia tidak mau karena apa? Dia apabila return dia harus melakukan return satu buah elemen aja gitu. Ya, jadi contohnya kayak gini. Jadi untuk yang data yang tadi itu karena di sini udah datanya, jadi title-nya apa, body-nya apa. Berarti kita hanya menambahkan kayak gini. Item.title. Lalu yang di bawahnya adalah item.body. Kalau kita save, kita lihat di sini. Oke, dia akan terbaca otomatis semuanya. Jadi kita udah berhasil mendapatkan sebuah data API gitu. Kayak gini, dia udah berhasil. Oke, tinggal masalah yang ini tadi. Ini masih belum kelar yang tadi. Oke, kita code dari awal lagi. Oke, name-nya udah, on change-nya. Seharusnya dia tidak error sih. Karena dia sama banget kayak yang ini. Atau mungkin kita kopikan aja semuanya. Di sini add user-nya, lalu kita pastikan di sini add user-nya. Masih undefined. Di sini juga undefined. Oh, ternyata sama undefined juga. Oh, ternyata sama. Tapi kita udah berhasil mendapatkan datanya. Jadi ini tidak masalah. Oke. Jadi tujuannya value ini untuk apa? Value ini dia Oh, ternyata di sini kita melakukan console log user length. Seharusnya kita melakukan console log yang user aja kayak gitu. Oke, kita refresh lagi. Oke, ini masalahnya. Dia tidak mau. Nama user on change. Console log user. Kenapa? Oh. Oke, console log user. Oke, mungkin nanti kalau kita nggak selesai sampai 9:30, nanti saya buatkan videonya untuk membuat aplikasi React ini. Atau saya buatkan link untuk gimana caranya membuat ini gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa buat ini sampai full lalu diupload di platform itu. Oke, jadi intinya kita tambahkan user di sini. Oke, apakah dia udah bisa set user? Oke, responnya udah. Oh, dia tetap undefined. Dia tidak mau. Oke. Jadi intinya dia on change ini untuk menangkap sebuah pergantiannya. Lalu di dalam value ini kita akan mendapatkan value ini atau data yang kita masukkan di sini. Lalu apabila submit, dia akan melakukan apa? Melakukan on submit ini. Jadi kita akan melakukan event prevent default ini untuk menghapus sebuah default dari form. Jadi apabila form di dalam HTML itu apabila diklik submit, dia akan melakukan refresh ulang. Maka dari itu dia harus melakukan event.prevent default gitu. Jadi di sini jadi jika tidak ada nama user atau tidak ada username, maka returnkan sebuah add user kayak gitu. Lalu masukkan aja user itu sebagai user yang kosong kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Oke, kita coba di add di sini. Oke, ternyata masih belum bisa. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, mungkin untuk edit sama delete sama create-nya itu ntar saya buatkan sebuah link gimana caranya kita melakukan edit sama delete-nya. Saya juga di sini memakai sebuah referensi
referensinya ada linknya, nanti saya share di grup kayak gitu. Sama nanti saya share juga untuk code yang sudah tersedia ini dan sudah jalan ini kayak gitu. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam link deployment kayak gitu ya. Gimana caranya kita melakukan deploy terhadap aplikasi React kita. Jadi kita misal udah buat kayak gini, terus caranya kita deploy itu gimana kayak gitu. Oke, sebelum kita deploy kita lihat dulu di sini. Apakah di sini udah ada error apa enggak? Kalau nggak ada error atau kita udah hijau kayak gini, berarti kita udah aman. Aplikasi React kita udah aman dan dia tidak ada error sama sekali ya gitu. Nah, terus fungsi selanjutnya apa? Kita akan membuat sebuah GitHub kayak gitu. Jadi kita akan membuat sebuah GitHub di mana GitHub itu kita membuat sebuah repository yaitu test deploy kayak gitu ya. Oke, test deploy kita public aja. Kalau mau private juga silahkan, private silahkan. Jadi kayak gini. Lalu kita melakukan git init dulu di sini. Kita matikan server yang ada di internal dulu. Lalu kita melakukan git init. Setelah git init udah selesai, dia akan langsung kita tambahkan aja git add titik, lalu git commit min m test deploy. Oke, karena di sini udah berhasil, lalu kita melakukan git branch di sini, kita copy, kita paste di sini. Oke, bentar. Ada kesalahan di sini. Git branch min m. Oke. Ini udah berhasil, lalu yang bawahnya kita kopas lagi. Kita paste di sini. Berhasil, lalu kita push kayak gitu. Sambil kita tunggu, kita push. Jadi kalau kita push di GitHub itu nggak semuanya akan di-push kayak gitu. Jadi untuk file node modulus ini karena banyak banget, itu dia tidak akan dimasukkan di dalam GitHub kayak gitu. Oke, ini udah berhasil ya. Jadi kita refresh di sini. Oke, code kita yang tadi udah masuk di sini. Nah, lalu gimana caranya deploy ke dalam server aplikasi kita? Kita langsung aja masuk ke dalam Netlify itu. Jadi kalau belum punya akun Netlify, silahkan daftar dulu atau bisa login menggunakan akun GitHub kayak gitu. Jadi ini bisa juga nanti misal mau bikin sebuah web, tapi webnya itu kita custom domainnya itu juga bisa kayak gitu. Caranya menggunakan Netlify ini. Jadi caranya kita gampang aja, langsung aja add new site kayak gini. Lalu kita import dengan menggunakan GitHub kayak gitu. Oke, lalu kita cari yang tadi karena di sini namanya test deploy, kita cari namanya test deploy. Oke, di sini ada, kita select aja. Di situ dia akan otomatis apabila kita melakukan push ulang, dia akan menjalankan npm run build, di mana npm run build ini merupakan sebuah di Node.js itu kita akan membuat semua file ini menjadi satu file yang dimana kita akan bisa diaksesnya melalui index.html kayak gitu. Kalau kita langsung aja klik deploy site. Lalu kita di sini dapat lihat gimana perkembangannya dari lognya. Oke. Dia akan menginstal npm menggunakan npm versi 8. Jadi di sini udah disetting otomatis sama Netlify-nya. Kita tinggal klik aja sambil menunggu kayak gitu. Tapi apabila teman-teman udah ada tim lagi, yaitu timnya seperti ada tim CI/CD begitu, ini akan disetting oleh tim CI/CD kayak gitu. Tim CI/CD itu apa? Jadi untuk melakukan apabila dia upload sebuah file lalu kita push di GitHub, dia otomatis akan membuat atau menjalankan atau membuild ulang sebuah aplikasi ini kayak gitu. Oke, jadi ada sebuah role namanya CI/CD. Contohnya CI/CD itu kayak gimana sih? Ya, saya ada sebuah contoh CI/CD. Oke, jadi CI/CD itu di dalam GitHub workflow kayak gitu. Jadi kayak gini. Ini namanya CI/CD kayak gitu. Jadi ini kita melakukan push server ke dalam, bukan di Netlify tadi, bukan hanya sekali klik, tapi kita
harus menentukan dia itu dijalankan apabila dia update di branch apa, lalu dia membuat folder, lalu folder itu diisi apa, itu di set di sini semua kayak gitu. Oke, di sini kita sambil refresh apakah sudah selesai. Oke, di sini udah berhasil compile sukses. Berarti aplikasi kita udah bisa diakses di kayak gini. Nah, ini yang kita buat tadi ini udah bisa. Jadi untuk domainnya nggak bisa dibaca. Tenang, tapi tetap tenang. Kita bisa melakukan editing dari domain itu sendiri kayak gitu. Langsung masuk ke deploy settings. Lalu kita masuk ke domain management. Lalu di sini di option ini kita edit site name. Kita masukkan aja misal Upskill Indonesia. Upskill ID gitu. Oke, berarti kalau kita membuat upskill.id.netlify.app, kita akan membuat return sebuah aplikasi ini. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk materi hari ini. Untuk edit dan delete karena waktunya tidak cukup. Jadi nanti saya buatkan link aja untuk yang ini. Untuk apabila teman-teman pengen dari source code ini dan dipelajari sendiri. Oke, buat teman-teman gimana? Ada pertanyaan dari sini? Cukup, Mas, nanti dicoba lagi, Mas. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Mardani ya. Jadi udah 5 hari ini udah menemani di sini kayak gitu. Siap, Mas. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih buat dari ini. Bila saya ada kurang atau ada salah kata selama 5 hari ini, saya minta maaf dan terima kasih udah join di Ramadan Camp bersama upskill.id ini kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya meminta on cam dulu buat dokumentasi. Terima kasih. Siap. Oke, saya dokumentasi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Oke.